Kasko. Ya. Foto dulu ya. Hari ini saya berada di lokasi kawasan situs lubang tambang Basuro. Lubang ini dulu pernah difungsikan oleh Hindia Belanda sebagai lubang pertama yang dibangun untuk mengeksplorasi batu bara dari tambang batu bara Ombilin. Ini adalah monumen lubang Basuro yang menggambarkan kisah-kisah orang rantai pada masa silam. Dan ini adalah patungnya Basuro sebagai mandor dari lubang ini. Dan ini pekerja tambang. Dan seperti kita lihat dalam relief monumen ini, terlihat bahwa kondisi para pekerja tambang pada masa silam penuh dengan kekejaman Belanda, mana kakinya dirantai, kemudian melakukan penambangan di dalam secara paksa. Ini guys, ini adalah lubang Basuro dari samping, dan dari belakang kita bisa lihat di sini. Ini adalah petugas dari museum ini. Guide-nya, siapa mas guide-nya, namanya siapa? Francisco Firdaus. Ya gimana bisa cerita sedikit tentang Basuro ini? Sekarang ini bisa dilihat berada di mulut lubang tambang Sugar. Ya. Sebelum akhirnya kita kenal lubang ini sebagai lubang Basuro. Ya. Lubang ini sebenarnya bukan lubang produksi, hanya sebagai ventilasi udara aja. Ya. Namun pada masa itu penambangan di sini untuk sementara waktu, karena umur batu bara yang siap dipanen pada masa itu adalah lubang ini. Nah, dahulu Belanda untuk menggali lubang ini mempekerjakan narapidana yang ada di seluruh penjara di Hindia Belanda pada masa itu, Pak. Di kota-kota kita, yaitu lebih kita kenal sekarang kota Indonesia. Jadi sekarang sesuai dengan visi dan misi Kota Sawalunto mewujudkan kota tambang wisata yang berbudaya, maka lubang ini kita buka kembali untuk jalur wisatawan sambil mengingat-ingat kembali bagaimana kehidupan kelam orang-orang rantai pada abad ke-18. Kalau untuk masuk lubang ini safety itu yang paling pertama, seperti helm dan sepatunya itu wajib. Hanya itu aja. Yang kedua, jika khususnya kaum pria yang pegang korek api itu mohon ditinggalkan dulu, karena memang di sini kandungan gas metannya masih ada walaupun tidak terlalu kuat lagi seperti sebelumnya. Insya Allah untuk safety dan semuanya kelistrikan aman. Kalau untuk kunjungan tamu memang kalau untuk COVID nggak seperti yang sebelumnya. Kalau dulu kita bisa satu rombongan itu untuk masuk per 30 orang, Pak. Sekarang tuh kita minta semaksimalnya cuma 10 orang aja gitu. Kan Sekali masuk ada berapa? 10 maksimal kita, Pak. Sebisa mungkin kalau cuma datangnya 10 orang kita bagi dua lagi. Kita pecah dua, 5 aja yang datang lagi. Siapa namanya? Mari kita ke bawah untuk melihat area kerja orang-orang rantai dulu, Bang. Yuk kita lihat di dalamnya seperti apa. Nah, di sini interiornya bisa dipegang, kecuali kabel listrik, anak tangga, dan jalur resapan air itu semua interior masih asli, Bang ya.
sejak abad ke-18. 1800. Hati-hati kepala di sini bang. Pasang tinggal kepalanya. Ini dari mana ya? Mata air juga yang bawah orang desa dari sungai bang. Oke. Lembab ya. Lembab. Keterangan. Tanya kayaknya ada dapat sedikit lah. Aku balik payu. Apa lah? Ini lah. Yang kedua dari bawah, itu menamangi kesaksian dari tiga. Cuma jalur itu hanya bisa buka untuk jalur penelitian aja bang. Karena memang debit airnya begitu deras, ditambah dengan kandungan gas metannya begitu kuatnya. Nah kali ini salah satu tempat yang menjadi saksi bisu atau bukti bagaimana kejamnya Belanda pada masa itu. Fosil sudah kita ukur, jalur pun sudah kita lanjutkan. Namun nahasnya setiap para pengunjung kita, terutama wanita yang sering datang ke sini, apalagi lagi datang bulan, sering mengalami kesurupan, akhirnya lubang ini kita tutup. Jadi orang yang terbang berdua itu tidak ingin mencari tahu bagaimana teknis tambangnya kan, tapi lebih ingin menggali bagaimana kisah kelamnya orang rantai selama berada di sini dulu. Nah mari bang kita lanjut. Nah ini dia fosil batu bara sisa penambangan orang rantai. Belanda menyebutnya berlian hitam pada masa itu bang. Nah di sini punya kandungan kalori untuk khusus lembah sugar ini yang maksimal 9.000 pada masa itu bang. Kalori 9.000 ya? 9.000 bang. 9.000 kecil. Sambil ditelusuri lorongnya bisa dilihat terus fosilnya. Ini batu bara ya. Ya, ini batu baranya bang. Batu bara mahal yang tinggi-tinggi boleh kota sama. Nah di sini makin jelas bang fosilnya bang. Ini mau batu bara soalnya di bawahnya. Ya betul bang. Paling jauh itu dari kulit bumi ke muka bumi itu kan 2 meter bang. Mereka sudah dari batu bara tadi. Nah ini potret orang rantai sedang bekerja di lubang ini langsung diawasi oleh masyarakat. Nah kalau ini tempat dulunya di mana dipakai oleh orang rantai untuk sekedar menghindar kalau lori pengangkut batu baranya keluar masuk kan. Oh gitu. Tapi sialnya itu bukan jadi tempat peristirahatan sementara, juga sebagai tempat peristirahatan mereka selamanya. Ini bukti fosil tulang yang kami temukan tahun 2007. Oh iya. Di sini mereka bang. Jadi pada saat itu bisa kita gambarkan ternyata kalau ada kecelakaan, ada yang meninggal, Belanda membiarkan begitu saja. Paling cuma ditutup dengan rel atau ditutup dengan Kamu pegang itu, kamu seolah menambang. Ada cocok kayak lubang ini dipakai sebagai jalur produksi pada masa itu. Lubang ini sebagai ventilasinya. Bapak-bapak dan
pada orang Macam merugilah anak-anak yang tidak masuk. Dia lah 2 kali saya. 2 kali dia masuk. Jadi kita menuju ke luar lagi. Jadi panjang. Oh, Belanda lah. Yang pertama apresiasi ya sudah hadir ke Sawalunto melihat kota wisata tambang berbudaya yang sudah mendapat legitimasi berstandar internasional, yaitu sebagai warisan budaya tambang batubara sebagai warisan budaya dunia. Jadi inilah kondisinya Sawalunto. Sawalunto sekarang adalah kota kecil, tetapi kota tua yang punya sejarah besar, di mana punya sumber daya alam yang cukup luar biasa dan juga sumber daya manusia juga cukup bagus pada zamannya. Nah, sekarang kita sesuai konsep kebudayaan kita menjaga, merawat dan melestarikan, dan bagaimana juga menjadi efek pariwisata. Harapannya kehadiran adik-adik di sini juga menjadi sebagai untuk promosi wisata kota tua heritage, kota warisan budaya dunia. Itu harapannya.